Ya. Ya, damang. Siap. Alhamdulillah. Aja dong. Alhamdulillah. Boleh dia? Anak tuh saya nyandak di Cirebon aja. Naon? Oleh-oleh. Pak Wakil dia, Pak Wakil. Pak Wali kepada dia. Iya. Pak Wakil. Orang yang nasibnya paling bagus di dunia. Siap. Jadi wakil wali kota, jadi wali kota, jadi wali kota. Orang lain mah pada pensiun, dia mah menjabat. Jadi Bapak dulu kesatuannya di mana waktu dinas itu? Pertama dinas di 312 Kala Hitam. Oh, jadi di sini di Wera ya dulu. Di Wera 10 tahun. Oh, deket rumah saya di sini dinasnya ya. Iya, kalau Dawan deket sering main. Iya. Jadi dinasnya 312. 312. Akademinya tahun berapa? Tahun kemarin 18 sih. Enggak, akademi militernya. Nah, dari Bintara, saya dari Bintara. Bapak dari Bintara. Bintara. Dari Bintara. Bukan dari Akademi Angkatan Darat, bukan dari Bukan. Akmil, Bukan dari Bintara. bukan dari Akabri. Bukan. Oh, berarti waktu 312 jadi anggota dong. Jadi komandan regu. Ya kan Bintara, Pak. Bintara. Oh, Bintara itu Danru. Danru. Anggotanya prajurit-prajurit. Prajurit. Danru. Ada. Bintara tahun berapa? Tahun 83, 84. 83, 84. Berarti usianya sekitar beda dengan saya, beda 11 tahun. Iya. Bapak usia berapa sekarang? 63. Iya, 10 tahun. Ya. Oh, Bintara. Jadi penempatan waktu Bintara di 312. 312. Kala Hitam. Kala Hitam. Oh. Persiapan begitu 2 bulan di 312, latihan 2 bulan langsung berangkatkan timur-timur. Iya, waktu itu Timur-Timur. Ya. Bapak waktu ke Timur-Timur ini nggak pernah nyebrang ya Walungan itu tuh, Lewinangka. Sering. Oh, sering ya? Lewinangka. Lewinangka. Berarti penempatan 312 waktu Bintara tahun berapa? 84 masuk 312. Ya, berarti saya lulus SD. Saya lulus SD, Bapak sudah jadi sersan 2. Udah sersan 2. 312. Ya. Itu 312 dulu pernah rame loh Pak dengan Bupati Subang. Tahun 90-an. Ah, Bapak udah Oh, saya 90 masih di Timur-Timur. Oh iya, itu pernah rame Pak. Berarti- Rame banget. Berarti korum. Iya rame, karena itu kalanya lepas ke alun-alun tenda. Tapi saya pernah dapat penghargaan dulu waktu menjadi pasukan ini, upacara 17 Agustus. Oh, di Pemda Subang. Pemda Subang. Penghargaan dari Bupati siapa zaman itu? Aduh, bupati siapa ya? Lupa. Pak Oman Sahroni. Kelihatannya Bapak Oman, Pak ya? Iya, tahun 84. Kalau nggak salah ya. Ya. Itu. Jadi setelah dari Bintara, perwira tahun berapa? Perwiranya tahun 93. 93. Saya baru lulus SMA. Yang 93 itulah saya masuk pindah di Kodiklat, Jalan Aceh. Bapak 93. Bapak kenal nggak sama Samsul Bahri? Yang 312. Oh, ya tahu itu Danton. Saya masuk Pak Samsul 88 atau masuk ke 312. Ya, Pak Samsul kan perwira, asalnya kan Bintara di situ. Tamtama, Ya. kemudian Bintara, Ya. kemudian sekolah perwira, Ya. kemudian jadi anggota DPRD di Aceh. Oh, Samsul yang Capa. Capa. Tahu. Tahu. Tahu ya, pernah bareng satu kompi 312. Satu batalion, cuma saya di Kombit Oh, Intero. satu batalion. Ya, dia ada di Kompi B kan. Oh, jadi perwira tahun 93. 93. Terus penempatan di mana? Di Kodiklat Jalan Aceh. Oh, di Bandung. Ya, tahun 2004 Heeh. sekolah lanjutan perwira. Heeh. Ditempatkan oleh beliau di Pusenip, Pusenip. Pusat Kencatan Infantil Jalan Supratman. Pusenip Bandung yang di Ya. Bandung. Kemudian dari Pusenip Bapak Tahun 2016 Hmm. saya masih menjadi kepala bagian personil. Heeh. Kemudian pensiun dini karena mencalonkan menjadi wakil wali kota. Wali kotanya kena musibah. Betul. Akhirnya Bapak jadi wali kota. Siap. Kagak mimpi-mimpi aja. Siap. Ini wali kota murah.
sebuah perjalanan. Iya, nasibnya bagus. Oh, jadi sekarang harusnya pensiun Bapak tahun berapa? Harusnya 2019, Pak. Udah pensiun. Ya. Oh, jadi sekarang statusnya sudah pensiun Bor kalau 2019 ya. Sudah. Akhirnya waktu itu pensiun muda pada tahun 2017. 2000. Oh, beda setahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Beda 2 tahun sedikit. Sedikit, Pak. Orang 2 tahun nggak akan jadi jenderal. Wah, dari Capa mah bisa dari jenderal dari Pak. Iya, kalau jadi letko sudah luar biasa. Ya. Plus wali kota Cimahi. Berarti yang wali kota dulu berhitung baru setengah periode atau udah 1 periode? Baru 3 tahun. Oh, berarti 1 periode. 1 periode. Sudah ya, berarti ini periode kedua. Periode kedua. Oh, jadi dulu itu 3 tahun itu kan sudah dihitungnya 1 periode. Kalau saya jadi wali kotanya 77 hari. Oh, karena waktu itu menggantinya PJ ya, sebabnya PLT. PLT ya. 20 bulan. Oh, 20 bulan. Wali kotanya 77 hari. Oh, PLT jadi baru 1 periode. Bapak berhak nyalonin 1 periode lagi. Untuk yang nanti? Oh, Oh, sudah cukup sekali aja lah Bu. kenapa? Regenerasi saja deh. Ngomongnya sekarang begitu, nanti pas pemilihan beda lagi. Tapi lah kalau nanti selesai sudah 68, tapi ya nanti lihat perkembangan. Ya makanya. 68 kan perluannya istirahat. Oh, enggak kata siapa. Jadi wali kota itu bagian dari istirahat. Nggak pernah istirahat. Ya mari istirahat Pak, pagi-pagi jalan, menyelusuri gang-gang, kotor apa enggak, habis itu perintahin Ya. orang bersihin. Ya. Nanti lihat jalan-jalan jelek, langsung dirapihin. Ya. Lihat rumah-rumah rakyat miskin, langsung dianggarin. Siap. Gorong-gorong mampet, suruh orang pasukan kebersihannya bersihin. Itu kan bagian dari istirahat Pak. Siap. Itu ngisi waktu usia pensiun loh Pak. Iya. Ya kan, jadi Siap, wali betul. kota itu santai loh Pak, tenang. Siap, siap. Nggak capek, kok saya jadi bupati nggak capek Pak. Siap. Apa sih capeknya Pak? SK ada yang bikinin, surat ada yang ketikin, pidato ada yang buatin. Iya betul. Ya kerjanya cuma nyuruh doang. Memang itu lah. Paling yang pusing-pusing yang politik-politiknya, tapi kan bisa dirapihin. Ya. Sekarang ini apa yang menjadi orientasi jadi wali kota Cimahi? Ya sebenarnya orientasi saya mah ingin mengabdikan diri aja Iya, ke bukan. masyarakat. Fokus pembangunannya mopo. Nah, kita pengen membuat satu adalah flyover. Jangan dulu POper dulu. Sampah bagaimana? Oh, solusinya? sampah utama. Iya, sampah bagaimana? Sampah kita penanganan sampai saat ini kan Sari Mukti ini kan sudah ditutup Pak. Iya, wes. Berarti Gimana? harus ke Legok Nangka. Legok nangka. Nah, kalau Legok Nangka kan kosnya terlalu tinggi. Nah, Armada harus baru. Nah, bagaimana kita harus mengolah sampah yang ada di Kota Cimahi? Bukan satu tempat, tapi mungkin tiap kelurahan ada. Ataupun tingkat RW. Di tingkat RW dibikin pengelolaan sampah masing-masing. Ya, Gak usah lagi diangkut, Tidak beresin di situ. Ya, betul. Nanti saya jabat tahun kedua saya bangun PLTS untuk wilayah Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung. PLTS. Bandung Raya. Bandung Raya. Siap. Selesai itu satu. Siap. Tapi sebelum itu kan harus diberesin. Betul. Solusinya itu. Siap. Udah dibakar tiap kelurahan aja. Iya. Siap, itu kita Alatnya siapkan. sudah ada. Komunikasi sudah, tinggal pengecekan. Nah, jadi sudah itu. Nah, sekarang yang kedua, infrastruktur jalan. Macet ke Cimahi itu. Ya, betul. Udah kecil macet lagi. Siap. Solusinya Solusinya mungkin kalau jalan flyover tadi. flyover karena Di mana? Di depan Pusenarmet. Itu jalannya statusnya jalan siapa? Provinsi. Udah salaman, tanggung Siap. jawab provinsi. Provinsi. Flyover, undang. Masukin. Provinsi. Flyover perencanaannya tahun sekarang, nanti di perubahan anggaran tahun depan udah dibangun. Siap. Sebenarnya perencanaan sudah. Sudah ada. Sudah ada. Ya sudah kita masukin di perubahan anggaran. Siap. Siap. Ya kan sekarang belum jabat. Pelantikan juga mundur-mundur terus. Gimana mau kerja? Siap. Nah, udah flyover ya tanggung jawab provinsi. Provinsi. Sehingga Bapak tidak ada lagi kemacetan. Kalau dengan flyover tuh nggak ada kemacetan. Jelas berkurang sangat jauh. 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 Nah, terus jalan yang jelek-jelek daerah mana? Kalau jalan jelek ada wilayah utara. Masuknya masih kota Cimahi. Kota Cimahi. Antar perbatasan Bandung Barat dengan Status jalannya jalan siapa? jalan kota. Kota. Cimahi. Udah bagian Bapak kalau itu. Oh, siap. Siap. Yang gede bagian saya. Siap. Rumah rakyat miskin ada berapa?
rumah rakyat miskin kita membuat setiap tahun itu rutilahu diperkirakan sekitar 450. Sedikit. Nanti dari provinsi ada juga. Ada. Bukan maksud saya jumlah rumah rakyat miskin yang masih jelek se-Kota Cimahi ada berapa? 36.000. Sekarang ada kalau di persentase sekitar 10%. Jadi ada 35.000 rakyat miskin. Rumahnya jelek-jelek. Ya, jelek-jelek. Punya sanitasi punya MCK enggak mereka? Nah, kalau MCK kebetulan waktu saya menjabat kita membuat MCK perorangan. Itu sudah 12 kelurahan. Udah selesai. Selesai, tapi masih ada. Pokoknya juga. dipastikan pembangunan rumah rakyat miskin plus MCK-nya plus kamar tidurnya yang layak harus selesai dalam waktu 3 tahun ke depan. Siap. Nanti kerjasama provinsi dengan kabupaten. Siap. Kalau di situ ada anggota DPR provinsi, maka dana aspirasinya harus diarahkan untuk pembangunan jalan, Siap. saluran air, Siap. kemudian rumah rakyat miskin, sekolah agar bermanfaat bagi rakyat. Siap. Kalau masih kurang. Nah, sekolah SMA. SMA itu baru ada 8 SMA. Kebutuhannya berapa? Kita SMA masih kurang. Kebetulan kalau SMA kan kewenangan dari provinsi. Iya, makanya kebutuhannya berapa? SMA lagi. Kita paling tidak 4 4 SMA. 4 SMA. Nah, itu kan rencana saya itu tahun 2027 itu seluruh rakyat Jawa Barat pendidikannya minimal SMA sudah tercapai. Ya. Apapun caranya pasti saya lakukan. Siap. Jumlah janda yang usianya 40 tahun ke atas berapa? Kalau janda ini kalau janda ini belum. Yang kategori susah berapa? Siap. Yang kategori mapan berapa? Siap. Nah, itu yang kata Rigosa itu tanggung jawab negara. Siap. Harus kita segera diselesaikan problem mereka. Siap. Tidak boleh lagi ada tangisan janda-janda tua yang tidak ada suaminya, kemudian nggak punya beras. Ya. Kita inventarisir nanti Janda-janda. termasuk janda-janda yang baru. Kalau janda-janda baru kan mungkin masih. Emang angka perceraiannya tinggi di Cimahi? Cimahi terjadi perceraian angka per bulan. Lo jangan ngikutin gubernur terpilih harusnya. Saya pernah ke Purwakarta. Kan faktor apa sih perceraian tinggi di Cimahi? Jadi di Cimahi setelah saya amati dan masuk ke pengadilan agama, Cimahi terjadi perceraian setiap bulan itu adalah 100 orang. Berarti tinggi ya, kalau penduduknya kecil. Penduduknya 600.000. Iya, yang cerainya 100. Termasuk banyak itu. Setahun 1.200, jadi janda-janda itu banyak. Banyak. Pak, problemnya pasti ekonomi. Faktornya ekonomi. Karena apa? Kurang pengendalian terhadap pelaksanaan pernikahan. Kenapa pernikahannya tidak terkendali itu apa maksudnya? Jadi minimal penyiapan dari orang yang mau nikah harus siap. Atau pernikahannya di bawah umur masih banyak kali? Tinggi. Ada juga, tetapi yang jelas belum bekerja Oh, melaksanakan rata-rata pernikahan. belum punya penghasilan, Betul. kawinnya pinjem Bang Emok, Nah, di situ. orgenan, pasang tenda, habis itu kawin nggak kuat lama. Nggak kuat lama karena tuntutan istri bagaimana ekonomi. Lakinya naik terus tiap malam, uang Nggak dapurnya nggak dikasih. Terjadilah Perceraian. Jadi lebih banyak karena kekurangan duit ya. Ya. Jadi ekonomi. cerai itu karena tekanan ekonomi. Ekonomi. Oh, saya cerai karena apa ya? Wah, kalau itu nggak usah Aduh. Oke, jadi itu problem ya. Jadi faktor ekonomi. Siap. Nah, lapangan kerjanya di Cimahi itu masih ada industri. Industri memang banyak. Oh, banyak. Banyak. Apa? Baik garment maupun industri tekstil. Itu masih ada, lebih kurang sekarang sekitar 400 lah, Oh, besar dan kecil. Tapi yang kerjanya bukan orang Cimahi semua. Itu yang menjadi kendala. Kami upayakan untuk ke depan perekrutan ini dapatnya masyarakat Kota Cimahi. Tapi ya nggak bisa juga perbatasan dengan Tapi Kota Cimahi itu Bandung. harus lebih sejahtera, cepet.
Orang pengisinya keluarga tentara semua. Iya, betul. Keluarga tentara dari 600.000 penduduk Cimahi. KBT. Keluarga tentara berapa? Keluarga besar tentara di sana sekitar 20%. Oh, berarti sekitar 120.000 orang Cimahi itu sudah punya penghasilan tetap. Tetapi kalau pensiunan tamtama maupun PNS belum tentu sejahtera. Oh, kenapa? Lah sekarang seorang letnan kolonel, mayor jenderal, pensiunnya juga paling lebih kurang 4 juta. Oh, Bapak nih letnan kolonel, dulu pensiunnya berapa? 4 juta. Itu kan pensiunnya dini. Sama aja, kita sudah. Oh, Bapak 4 juta pensiunnya? 4 juta. Lah cukup Pak, 4 juta pensiunan Pak? Ya, kalau tinggal tiap hari. Kalau kita cukup, tapi kalau yang PNS golongan 2, kopral, itu tidak ada lebih dari 3 juta. Oh, iya, 4 juta, iya 4 juta. Cuman kalau Bapak pensiunannya 4 juta, mobil Bapak nggak bisa maju lagi. Karena BBM-nya nggak cukup. Nggak bisa beli. Iya. Iya. Karena 4 juta ceplok telur tiap hari makannya. Itu masih lumayan. Ya itu bisa makan sama daging, bisa sama goreng ayam, bisa 4 juta. Cuman udah nggak bisa lagi keluar kota. Sudah di rumah terus. Bayar tol, nggak bisa. Bayar BBM nggak bisa. Siap, itu kalau 4 juta. Siap. Oh gitu. Punya anak berapa? Anak 4. Udah. Yang satu sudah nikah. Yang satu perempuan meneruskan saya sudah letnan 1. Oh sudah. Sekarang di RSPAD. Itu dari sarjana. Sarjana letnan 1. Ya. Dokter. Gizi, sarjana gizi. Iya sarjana gizi. Yang satu lagi? Yang satu lagi masih kuliah di Unjani. Kuliah di Unjani. Semester terakhir. Selesai lah ya. Yang keempat. Yang keempat apa? SMA kelas 1. Lah itu apa? Itu paling sejahtera. Bapaknya bukan tentara, wali kota. Pokoknya itulah yang jadi fokus ya. Penyelesaian berbagai problem. Paling pinggir-pinggir jalannya ke depan kita rapihkan. Pokoknya harus terus bersih. ada lagi Pak Raja. Apa? Penyelesaian perbatasan. Gimana? Antara kita ini Cimahi kan terkenal banjir. Banjir Melong. Itu adalah perbatasan irisan dengan Kabupaten Bandung. Nah, kemarin sudah pernah waktu saya menjabat sudah MOU kerjasama penyelesaian. Dari Marga Asih ini membebaskan lahan sampai Sungai Citarum ataupun sungai-sungai yang menuju Citarum. Nanti kita begitu saya jabat, kita langsung bicara dengan Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Wali Kota Bandung. Jadi saya akan menyelesaikan pembangunan berdasarkan wilayah. Gitu kan? Dan ada gagasan baru ya tentang saya, tapi nanti ini kan gagasan yang nanti dibahas bersama mungkin atau tidak. Jadi gini Pak. Kita sepakat ingin ada daerah otonom baru di Jawa Barat kan, karena Sukabumi gede banget, Kabupaten Bogor gede banget, gitu loh ya. Bekasi gede, Kerawang gede, ya kan. Bogor Cirebon gede, kan gitu loh. Nah, Garut gede. Nah, menuju ke sana kan kayak Cimahi itu kecil, hanya 3 kecamatan. Kota Sukabumi itu kecil. Daripada ini kota kecil banget, sedangkan banyak daerah menjadi beban kabupaten yang APBD-nya kecil. Saya tuh punya gagasan ingin nanti kita bicarakan bersama. Bisa nggak sih wilayah-wilayah kota yang kecil itu wilayahnya ditambah saja? Siap, itu yang kami harapkan. Karena apa? Marga Asih 1 kecamatan. Daripada membebani anggaran di Kabupaten Induk yang hari ini sudah bebannya berat. Kenapa tidak ini yang kecil-kecil ditambah-tambah wilayahnya agar distribusi pembangunan merata. Siap, betul. Agar fiskal itu tidak bertempuk di kota kecil, kemudian menjadi rebutan di kabupaten besar. Ini gagasan. Nanti kita bicarakan. Ya kan? Betul. Ada kota Cirebon kecil banget wilayahnya. Ada kota Sukabumi kecil banget wilayahnya. Ada kota Banjar kecil banget wilayahnya. Itu Cimahi sempil, makanya perlu ditambah wilayahnya ditambah. Sudah komunikasi sebenarnya. Marga Asih itu 1 kecamatan. Kebetulan itu masih wilayah hukum Polres Cimahi. Hanya 1 kecamatan. Masuknya Kabupaten Bandung.
Ya nanti kita bicara bersama. Siap. Daripada wilayah kemudian kurang terperhatikan karena beban anggaran yang berat, kan lebih baik menjadi wilayah yang ada surplus anggaran kemudian mendapat perhatian besar. Betul. Masyarakatnya menginginkan masuk Cimahi. Iya, nggak ada masalah. Yang penting wilayah Jawa Barat, Pak. Wah. Ini Pak Wakil Wali Kota, bagaimana? Apa yang menjadi arah sebagai anak muda yang jadi Wakil Wali Kota ini? Ya Cimahi sebenarnya kota kreatif Raja. Dari tahun 2011 sudah digagas. Kota animasi, semua anak mudanya kreatif, angkatan kerjanya juga tinggi, tapi penganggurannya banyak. Ya itu pengangguran bagian dari kreativitas. Betul. Ya, betul. Terus yang kita soroti indeks kebahagiaan, kurang ini tempat hiburan. Jadi Pamihaya mah gedong budaya. Yang kedua Stadion Sangkuriang, aduh ditanya wae ku netizen. Jadi itu yang harus menjadi fokus. Betul. Jadi setiap kelurahan, saya rencana di seluruh Jawa Barat ya. Setiap kelurahan itu ada gedung pertemuan. Siap. Karena agar warga kelurahan itu tidak mengalami kesulitan akses ketika mereka punya kegiatan-kegiatan pribadi. Ada kegiatan Maulidan, Rajaban, ada kegiatan-kegiatan kenduri, hajatan warga. Itu rencana saya memang tiap kelurahan. Siap. Dan saya juga akan, kelurahan itu daripada uang dikasih sedikit per kelurahan, rencana saya begini saja, biar ada wujudnya, sudah aja dibikin gedung-gedung pertemuan di setiap kelurahan. Kayak gini aja. Iya. Nah, ya kan? Nggak usah bagus-bagus, kayak gini aja. Oh ini udah bagus. Wah ini malah kayak gini aja nih, kayak gini. Kayak gini. Stadion. Terus, stadion oke, nanti kita jadi fokus kita, ya kan? Terus apa lagi? Ya paling kita disupport, kita pengen Cimahi, ya tadi sudah. Pengen punya 100 event per tahun. Kan banyak juga sebetulnya event-event di Cimahi, tapi tidak mengedepankan identitas Cimahi. Kayak di Brigip ada festival konser Bandung Berisik, tapi di Cimahi namanya Bandung. Oh iya. Jadi nanti konser Cimahi Gandeng. Cimahi Gandeng. Dan Cimahi ini yang menarik, banyak orang Jawa ya. Iya, banyak Jawa karena mereka keluar pensiunan. 50% memang pendatang. Karena pensiunan tentara. Sebagian pensiunan tentara, keluarga tentara. Kemudian pendatang memang dari awal kosong, tanah kosong, orang Jawa ke sana, akhirnya hidup di sana, mengembang, membangun. Ya kota Cimahi itu agak beda. Ya. Agak kejawa-jawaan. 50% Pak Raja. Termasuk Bapak kelahiran mana? Kelahiran Jogja. Oh ya wes. Bantul. Orang Bantul. Oh Bantul ya. Istri orang kelahiran Jogja, besar di Surabaya. Oh istri kelahiran Jogja, besar di Surabaya. Siap. Loh Bapak dinasnya di 312, dapat istrinya orang Jogja sih? Ya dulu sebelum masuk tentara pacaran. Iya, ini kita sudah ketemu ya sama Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi. Ya, Cimahi itu memang kota yang paling makmur ya, karena kalimatnya juga Cimahi. Ya. Kalau yang paling susah berarti Cisaat itu. Harusnya kurang. Enggak lah. Cisaat bisa jadi Mahi, Cimahi kadang-kadang saat. Itu bahasa. Saya ucapin terima kasih ya, hatur nuhun buat warga Cimahi sudah punya pemimpin baru yang melanjutkan kepemimpinannya. Semoga ke depan Cimahi menjadi kota yang bersih, tertib, bebas dari kemacetan, bebas banjir, kemudian tidak ada problem sampah, rakyatnya sekolah, pekerjaannya mudah, bahagia seluruh warganya.